Halo Sobat Zona Panas 7. Putin tiba di Kremlin 1 jam yang lalu untuk pertemuan darurat Dewan Keamanan setelah penembakan Belgorod dan membuat pernyataan penting. Sehubungan dengan penembakan yang sedang berlangsung di daerah perbatasan adalah pesawat NATO, kami telah membuat keputusan serius. Dalam hal ini, Putin segera mengadakan Dewan Keamanan, di mana langkah-langkah berikut akan diambil. 14 Oktober eskalasi penuh, dan mereka harus terima konsekuensi atas teror yang terjadi di perbatasan. Negara-negara NATO memperkuat dukungan untuk Ukraina. Ia harus memenangkan konflik dengan Rusia. Pernyataan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, kemenangan Rusia dalam perang dengan Ukraina akan menjadi kekalahan NATO. Ini tidak bisa dibiarkan. Menteri Pertahanan NATO akan meningkatkan bantuan ke Ukraina. Serangan rudal di Ukraina adalah tanda kelemahan Rusia karena Rusia tidak bergerak maju di medan perang. NATO tidak melihat tanda-tanda bahwa Rusia bermaksud menggunakan senjata nuklir. Tetapi tetap waspada, minggu depan, aliansi akan melakukan latihan pencegahan nuklir, serta membahas peningkatan persediaan senjata, serangan hibrida, dan serangan siber pada infrastruktur negara-negara NATO dapat menyebabkan aktivasi pasal 5 Perjanjian Pertahanan Kolektif Aliansi. Hal ini dinyatakan pada Rabu malam oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov di Brussels. Biden menyebut serangan rudal Rusia di Ukraina brutal dan keterlaluan, tapi tidak dengan Amerika ketika mengebom Baghdad. Tapi itu berbeda, Anda tidak mengerti. Bom ini demokratis, baik hati. Jenderal Angkatan Darat Aksfling menyebut Zelensky sebagai orang bodoh yang berbahaya. Mantan penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat, Michael Flynn, dalam siaran Malakai Show, berbicara tajam tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurutnya, pemimpin Ukraina bukan hanya orang bodoh, tetapi orang bodoh yang berbahaya. Dan Washington membuat kesalahan besar dengan mendukung Kiev sehingga merugikan kepentingan nasionalnya. Ukraina, sebagai negara merdeka, hanya menarik bagi Ukraina, tetapi kemerdekaannya tidak penting bagi Amerika Serikat. Dan mengingat ekspansi besar-besaran NATO kepada Ukraina, kami sekarang memiliki anggota 28 negara NATO lain untuk dipertahankan, kata Flynn. John Melsimer, ilmuwan politik Amerika, profesor di Universitas Chicago, menyatakan pendapat Rusia tidak akan mundur. Apa yang sebenarnya akan terjadi adalah mereka akan menghancurkan Ukraina, mereka akan mendapatkan senjata besar dan mengubah Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya menjadi reruntuhan. Rusia akan menggunakan segala cara yang tersedia bagi mereka di Ukraina untuk menang. Dan juga ada dimensi nuklir. Rusia telah menempatkan persenjataan nuklir mereka dalam siaga tinggi, dan ini sangat penting. Mereka mengirimi kita sinyal yang kuat tentang betapa seriusnya mereka menangani krisis ini. Sekali lagi, jika kita mulai menang dan Rusia mulai kalah, kita harus memahami bahwa dengan demikian kita akan mendorong negara adidaya nuklir yang menganggap apa yang terjadi sebagai ancaman eksistensial ke sudut. Itu sangat berbahaya. Dan secara umum, mengingat serangan rudal yang tak henti-hentinya, terutama pada infrastruktur kritis, sekarang ada kekacauan sistematis di wilayah Ukraina, serta kondisi kehidupan yang paling tidak nyaman, yang pada gilirannya akan memaksa sejumlah besar warga sipil untuk meninggalkan kota. Ini berarti bahwa korban yang tidak perlu dapat dihindari. Ini hanya tebakan kami berdasarkan analisis informasi yang masuk. Pada saat yang sama, kami ingat bahwa perlu menunggu kejutan, tidak ada keraguan bahwa mereka akan melakukannya. Satu-satunya pertanyaan adalah waktu. Perhatikan bahwa intelijen Barat tidak lagi dapat secara akurat memprediksi serangan oleh Federasi Rusia. Semua dilakukan Rusia di luar prediksi, dan itu sangat berbahaya bagi Ukraina. Kita tunggu saja sobat, yang akan dilakukan Rusia dengan taktik perangnya yang di luar dugaan dan prediksi Barat. Jangan lupa follow, like, komen, dan share ya sobat Zona Panas 7, agar dapat info terupdate. Terima kasih.
Beneath all of this, emergency teams raced across the city.